Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ardia Sifawardani NPM 008, Lili Soimah NPM 042, Isnaini Muhainifa NPM 045, dan Maili Ekawati NPM 076. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan isi permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan pada periode atau waktu tertentu. Macam-macamnya yaitu yang pertama permintaan efektif atau berdaya beli, yang kedua permintaan absolut atau tidak berdaya beli, dan permintaan potensial atau mampu tetapi tidak melakukan pembelian. Lalu ada golongan pembeli, yaitu 1. Pembeli marginal adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar. Yang kedua, pembeli supermarginal adalah pembeli yang daya belinya di atas harga pasar, sehingga mereka memiliki kelebihan membayar harga barang yang ada di pasar. Dengan kemampuan lebih dari harga pasar, maka pembeli mendapatkan premi konsumen. Yang ketiga, pembeli submarginal adalah pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar, sehingga tidak bisa ikut serta membeli barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga barang, ini sesuai hukum permintaan. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, selera. Yang kelima, jumlah pendudukan. Dan yang keenam, estimasi atau perkiraan masa depan. Jenis-jenis dan hukum permintaan yaitu ada 2. Yang pertama, permintaan individu dan yang kedua, permintaan pasar. Permintaan individu adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh seseorang. Dan permintaan pasar adalah ada penjumlahan dari permintaan individu terhadap barang dan jasa yang sama. Hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dalam keadaan ceteris paribus. Contohnya seperti ini. Permintaan laptop. P melambangkan harga laptop dalam jutaan dan Q adalah jumlah barang dalam bentuk unit. Ketika harga laptop 10 juta, maka unit yang diminta ada 2. Ketika 8 juta, unitnya 4. Ketika 6 juta, ada 6 unit. Ketika 4 juta, ada 8 unit. Dan ketika 2 juta, ada 10 unit. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergeser jika faktor lain selain harga bunga mengalami perubahan. Setiap perubahan yang mengakibatkan penambahan permintaan akan menggeser kurva permintaan ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan permintaan akan menggeser kurva permintaan ke arah kiri. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Dalam teori ekonomi dijelaskan, hukum permintaan ialah jika harga naik, maka jumlah produk yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Pengaruh fungsi permintaan mengakibatkan fungsi penawaran. Hal itu terjadi karena keseimbangan pasar. Dikutip dari Malina dan Ruhyat pada tahun 2018. Fungsi permintaan secara matematis ditulis sebagai berikut. Q dx, T sama dengan fungsi Px, T, Py, T, Yt, P pangkat E, X, T plus 1, St, At. Q dx, T melambangkan jumlah produk X yang diminta atau dibeli oleh konsumen dalam periode T. Px, T melambangkan harga produk X pada periode T. Py, T melambangkan harga produk Y pada periode T. Yt merupakan pendapatan konsumen dalam periode T. Lalu P pangkat E, X, T plus 1 adalah harga produk X yang diharapkan dalam periode mendatang. T plus 1. Lalu St adalah selera dari konsumen pada periode T. Dan At adalah belanja periklanan pada periode T. Adapun permintaan linear secara matematis ditulis Q sama dengan Fp, di mana Fp ini sama dengan A plus BP. Keterangannya, Q adalah banyak unit barang yang diminta, dan P adalah harga barang per unit yang diminta, dan A, B adalah konstanta.
Untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Yang terakhir adalah latihan soal. Kami mengajukan dua latihan soal. Yang pertama yaitu data permintaan terhadap suatu produk diketahui sebagai berikut. Yang A, ketika harga 40.000 per unit dan permintaan ada 10.000 per hari. Dan yang B, ketika harga 60.000 per unit, jumlah permintaan adalah sebanyak 8.000 per hari. Lalu tentukan persamaan fungsi permintaan tersebut. Dan soal yang kedua, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.